Commonwealth of the Bahama adalah sebuah negara yang terdiri dari lebih kurang 700 pulau dan terletak di kawasan Karibia, benua Amerika. Wilayah daratan di Bahama hampir semuanya terbuat dari terumbu karang atau gundukan pasir. Hal ini menyebabkan kita kesulitan untuk menemukan tempat tertinggi di Bahama. Satu-satunya tempat tertinggi di Bahama adalah Gunung Alvernia di Pulau Kucing. Gunung Alvernia sebenarnya merupakan sebuah terumbu karang yang miring dan terangkat, dan tingginya tidak lebih dari 63 meter di atas permukaan laut. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Bahama. Commonwealth of the Bahamas adalah sebuah negara yang berada di Kepulauan Lusayan. Negara kepulauan ini memiliki lebih dari 700 pulau di Samudra Atlantik. Sedangkan ibu kota dari negara Bahama ialah kota Nassau yang berada di Pulau New Providence. Bahama sendiri adalah tempat pendaratan pertama Columbus di dunia baru pada tahun 1492. Pada saat itu, pulau tersebut dihuni oleh Lusayan yang berbicara bahasa Arawakan. Bahama menjadi wilayah persemakmuran independen pada tahun 1973 dan mempertahankan kepala monarki Inggris sebagai kepala negaranya. Dalam hal produk domestik bruto per kapita, Bahama adalah salah satu negara terkaya di Amerika yang ekonominya tergantung dari industri pariwisata dan finansial. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Bahama ialah monarki konstitusional, yang dimana kepala negaranya adalah seorang ratu, yaitu Ratu Elizabeth II, sedangkan kepala pemerintahannya ialah seorang Perdana Menteri. Adapun jumlah penduduk di negara Bahama ialah sebanyak 337.721 jiwa, sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Bahama ialah bahasa Inggris. Batas-batas negara Bahama sendiri terbagi atas 4 bagian. Di utara, negara Bahama berbatasan dengan Amerika Serikat, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan negara Kuba, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Amerika Serikat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sedangkan luas wilayah negara Bahama ialah sebesar 13.878 km persegi. Dan pulau terbesar di negara Bahama ialah Pulau Andros. Bahasa resmi yang ditetapkan di negara ini ialah bahasa Inggris. Namun banyak orang yang berbicara menggunakan kreol bahasa Inggris yang disebut dialek Bahamian atau Bahamianes. Kreol Haitian, kreol bahasa Prancis yang dituturkan oleh orang Haiti dan keturunan mereka di Bahama sebanyak 25%. Bahasa tersebut dikenal hanya sebatas kreol untuk membedakannya dari bahasa Inggris Bahama. Mayoritas penduduk di negara Bahama ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 326.400 jiwa atau dengan persentase 96%. Lalu ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 340 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Kemudian ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 10.540 jiwa atau dengan persentase 3,1%. Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 1020 jiwa atau dengan persentase 0,3%. Pada awal 300 hingga 400 Masehi, orang-orang yang datang dari tempat yang sekarang bernama Kuba. Mereka tinggal di Kepulauan Bahama dan mengandalkan lautan untuk makanan. Sekitar tahun 900 sampai 1500 Masehi, orang-orang Lusayan tetap menetap di Kepulauan Bahama. Mereka menikmati cara hidup yang damai dan telah mengembangkan sistem politik, sosial, dan agama yang layak. Namun, pada tahun 1492, Christopher Columbus mendarat di dunia baru di Pulau San Salvador. Ia terinspirasi oleh laut dangkal di sekitarnya, dan ia menggambarkan mereka sebagai pulau-pulau dari Baja Mar atau laut dangkal yang telah menjadi Kepulauan Bahamas. Ketika Columbus tiba, ada sekitar 40.000 Lusayans yang tinggal di Bahama. Sifat damai mereka membuat Lusayans menjadi sasaran perbudakan dengan mudah, dan dalam 25 tahun ke depan, semua Lusayan musnah karena penyakit, kesulitan, dan perbudakan yang mereka alami. Kemudian orang-orang Puritan Inggris yang dikenal sebagai petualang Eleutheran
kemudian tiba di Kepulauan Bahama pada tahun 1649 untuk mencari kebebasan beragama. Sebaliknya, mereka justru menemukan kekurangan makanan. Lalu Kapten William Sayles kemudian berlayar ke koloni Amerika untuk meminta bantuan dan menerima persediaan dari Massachusetts Bay Colony. Setelah berhasil kembali, para pemukim berterima kasih kepada Massachusetts Bay Colony dengan mengirimkan kayu Brasil kepada mereka. Selama akhir tahun 1600-an hingga awal tahun 1700-an, banyak prajurit dan perompak datang ke wilayah Bahama. Yang paling dikenal adalah Blackbird dan Calico Jack. Ada juga bajak laut wanita pada saat itu seperti Annie Bonny dan Mary Read yang menyamar sebagai pria. Perairan dangkal dan 700 pulau Bahama menjadi tempat persembunyian yang bagus untuk harta karun. Kedekatan Bahama dengan jalur pelayaran yang dijelajahi membuat tempat yang sempurna untuk mencuri dari kapal dagang. Ada rumor bahwa masih ada harta terpendam di sana sampai sekarang. Diyakini bahwa perompak Inggris yang bernama William Kidd mengubur harta rampasan di Pulau Kucing dan Sir Henry Morgan, seorang prajurit kaya, mengubur harta karun di seluruh Bahama. Pada tahun 1670-an, didirikan Nassau sebagai pelabuhan komersil. Nassau kemudian dibanjiri oleh orang-orang tanpa hukum. Bertahun-tahun kemudian, Nassau dihancurkan 2 kali, sekali oleh pasukan Spanyol, yang lain oleh Angkatan Laut Prancis dan Spanyol. Segera setelah itu, para perompak mulai menjarah kapal-kapal barang yang syarat muatan. Lalu pada tahun 1718, Raja Inggris menunjuk Wodus Rogers untuk melayani sebagai gubernur kerajaan yang bertugas untuk memulihkan ketertiban. Wodus Rogers kemudian menawarkan amnesti kepada mereka yang menyerah, sedangkan mereka yang menolak akan digantung. 300 perompak kemudian menyerah, sedangkan sisanya termasuk Blackbird berhasil melarikan diri. Lebih dari seabad kemudian, penjelajah Amerika yang setia kepada Inggris tiba di Eleuthera. Banyak dari mereka yang membawa budak mereka. Banyak dari mereka memiliki keterampilan di bidang pembangunan, pertanian, dan keahlian pembuatan kapal. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan Eleutheran. Dan pada tahun 1783, mereka memperkuat kemerdekaan mereka dan memaksa mundur pasukan Spanyol dari wilayah itu tanpa melepaskan tembakan. Dari tahun 1861 hingga tahun 1865, Kepulauan Bahama mendapat banyak manfaat dari Perang Sipil Amerika Serikat. Industri tekstil Inggris bergantung pada kapas selatan, namun Uni memblokade kapal-kapal Inggris untuk mencapai pelabuhan-pelabuhan selatan. Jadi, pelari pemblokade dari Charleston bertemu kapal-kapal Inggris di Bahama dan menukar kapas dengan barang-barang Inggris. Setelah mereka kembali, mereka menjual kiriman mereka untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dan akhir dari perang saudara tersebut menandai akhir dari kemakmuran. Pada 10 Juli tahun 1973, Bahama menjadi negara yang bebas dan berdaulat, mengakhiri 325 tahun pemerintahan Inggris yang damai. Namun, Bahama adalah anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa dan merayakan 10 Juli sebagai Hari Kemerdekaan Bahama. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.